Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, P3K, TNI Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam jalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Prayitno Berbagi ya, yang akan membagikan informasi-informasi yang tentunya mudah-mudahan bermanfaat ya. Pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi ya. Ini pernyataan resmi yang langsung dari Kepala BKN ya, pusat ya. Ini berkaitan dengan kejelasan ya, tenaga honorer yang resmi akan diangkat ya, akan dituntaskan di tahun 2025 ini, baik menjadi P3K ya, full time ya, ataupun PNS. Nah, untuk itu Bapak Ibu silakan simak video ini hingga selesai, karena ini resmi ya dari Kepala BKN pusat ya, Profesor Sudan ya. Nah, untuk itu silakan Bapak Ibu menyimaknya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Mari kita simak bersama pernyataan dari Profesor Dr. Sudan ya, Sulpan ya, Kepala BKN pusat. Mari kita simak selengkapnya. Bahwa kebijakannya itu seperti ini. Saat ini yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah non-ASN yang ada dalam database BKN per 31 Desember 2022. Di luar data itu nanti akan ada mekanisme yang lain, tidak saat ini. Kemudian yang kedua, kita ini melaksanakan mandat Undang-Undang ASN ya. Jadi kalau ada yang pertanyaan yang harus kita habiskan itu sebenarnya per tahun 2024. Setelah ini tidak boleh lagi ada pengangkatan dalam jabatan tenaga honorer, karena kita berkomitmen menyelesaikan terlebih dahulu sisa yang 1,7 juta ini. Nah, oleh karena itu teman-teman semua nanti minta tolong Pak Waka, Pak Haryomo untuk beberapa kebijakan, karena Pak Waka ini pemahamannya luas dan mendetail. Kemudian untuk teknis nanti menghidupkan, membuka linknya Pak Harmen, nanti tolong disampaikan. Yang kemarin sudah ikut di calon sebagai CPNS, kemudian tertutup linknya. Nah, ini kebijakannya akan kita buka. Nanti Pak Harmen untuk menjelaskan, dan yang untuk penyelesaian dan penataan tenaga non-ASN yang ada di dalam database. Jadi sekali lagi kami garis bawahi, prioritas pertama kita saat ini adalah mereka yang ada di dalam database. Tadi disampaikan juga beberapa siapa saja itu yang bisa melamar di tahap kedua. Jadi tahap pertama itu sebetulnya sudah selesai. Hanya karena ada beberapa yang belum bisa melamar, tadi Pak Armin sebutkan juga, kita buka ruang untuk melamar tahap kedua. Sebetulnya posisinya sama, hanya karena yang tahap pertama tadi menurut datanya Pak Deputi masih sisa, dan itu komitmen pemerintah untuk diangkat, maka dibukalah tahap kedua. Jadi ini prinsip dasarnya dulu. Jadi kalau mereka yang tadi pertanyaan bagaimana dengan sisa yang belum kurang dari 2 tahun ya, kalau dia memang di luar database nanti kebijaksanaannya. Karena Pak tadi juga tidak menyebutkan untuk yang prioritas yang ketiga, tapi semuanya tetap yang harus dijadikan prioritas itu adalah ada yang di dalam database. Ada yang tenaga honorer K2, ada yang 1,7, ada yang belum mendaftar ke database, kemudian ada yang tidak bisa mendaftar karena formasinya nggak ada yang sudah mendaftar CPNS tapi tidak lulus, tapi tidak bisa mendaftar karena kena peraturan Menpan RB. Itu semuanya sudah diatur di dalam 3 kebijakan yang sudah ditangani oleh Bu Menteri. Yang saya ingin ulang sebentar, yang pertama kaitannya dengan mereka yang
pasca tenaga non ASN, sekali lagi mereka yang setelah ini tidak bisa mendaftar karena informasinya tidak ada dan sebagainya, sudah dibuka ruang. Kalau misalnya harapan kami, semua jabatan yang ada di dalam data, pangkalan data di PKN itu, jabatan-jabatan apa saja itu bisa diinjek di sistem SHCN kita. Sehingga tidak ada lagi sebetulnya isu mereka tidak bisa mendaftar karena tidak ada formasi. Namun demikian, andai kata memang terpaksanya tidak ada, sudah disediakan 4 formasi tampungan. Sehingga nanti yang penting daftar dulu, masuk dulu, kemudian dia ikut seleksi, dan tidak ada istilah tidak lulus, karena memang semuanya kita komitmen untuk diangkat menjadi pegawai P3K. Hanya apakah dia pegawai P3K penuh waktu atau paruh waktu, sesuai yang disampaikan oleh Pak Aba tadi. Yang pertama, karena mungkin formasi yang diajukan oleh instansi itu beda dengan yang ditetapkan, mengingat alasan anggaran, maka yang pasti mereka yang sesuai dengan jumlah formasi berdasarkan penetapan ranking itulah yang akan diangkat menjadi penuh waktu. Sisanya dia akan diangkat menjadi paruh waktu. Ini yang penting bagi semuanya. Paruh waktu tadi disampaikan juga oleh Pak Aba. Khususnya mereka yang selama ini jadi isu nasional sudah ikut seleksi CPNS, tetapi dia dinyatakan tidak lulus. Tidak lulus itu karena dia sudah ikut SKD. Demikian ya Bapak Ibu, informasi berkaitan dengan bahwa kebijakan informasi terkait dengan pengangkatan atau penyelesaian ya tenaga honorer yang dipastikan akan diangkat menjadi P3K ya, baik P3K full time ya atau full waktu maupun part time atau paruh waktu ya. Nah ini pemerintah konsentrasi ya terhadap upaya penataan tenaga honorer ya, karena ini juga berkaitan dengan dengan anggaran, sehingga ini bertahap. Tetapi yang tadi sudah dijelaskan ya, ada kepastian bahwa Bapak Ibu pasti akan diangkat menjadi P3K ya. Adapun yang diangkat menjadi P3K paruh waktu itu hanya karena memang anggaran belum tersedia ya, sehingga untuk sementara di paruh waktu. Namun secara perkembangannya nanti juga akan menjadi P3K penuh waktu ya atau full time. Terima kasih Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu termasuk ya di dalam para honorer yang dijamin untuk diangkat menjadi P3K. Ini resmi dari Kepala BKN ya, jadi Bapak Ibu harap memahami ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.